udah kayak banyak gitu kan, seminggu udah lumayan lah 30 botol gitu. Terus ini kan ini yang pemasukannya, terus ini modal kita yang beli botol segala macam. Iya. Terus ini nih keuntungannya. Tapi bingung gak sih gimana sih cara ininya baginya, masa kamu berapa aku berapa gitu. Tapi kan aku pengen beli hoodie. Iya, apalagi kamu pengen beli hoodie-nya kan mahal. Nah, bagiannya gimana nanti kalau semuanya kamu pakai buat beli hoodie, aku gimana uangnya? Terus gimana dong kita baginya? Atau enggak ini aja caranya. Halo. Kalian ngapain? Kita lagi Kita lagi ini nih. pusing nih mau bagi-bagi keuntungan hasil jualan kita. Jualan kita, tapi Oke. kita bingung gitu harus baginya gimana. Emang Soalnya kan rata-rata udah laku berapa? 30 botol sih kalau per minggu rata-rata. Wah. 30 botol per minggu. Yes. Sekarang sih udah lumayan banget ya. Oke. Nah, makanya kita sekarang lagi bingung gitu kan, Diva punya kemauan sendiri, aku punya kemauan sendiri juga. Nah, cara baginya yang adil gimana gitu, sedangkan proporsi modal kita juga beda-beda gitu. Oke, coba Bapak lihat. Apa sih kalian punya bisnis apa sih? Coba cerita dulu dong. Ini loh, kita kan jualan Nata di Your Name namanya ini. Oh, apa itu Nata Nah, de Your Name? tapi Nata de Your Name itu kita nggak cuma jual apa yang ada di dalamnya doang. Jadi ini tuh basically sih ini tuh kayak coconut jelly ya, nata de coco. Nata de coco. Kita kasih fruit flavor, rasa-rasa gitu. Nah ini homemade, bener-bener kita bikin sendiri ya. Nah, Oke. what it makes different tuh adalah, jelasin Dev. Jadi what makes it different itu packagingnya emang kita sengaja temain zero waste. Zero waste. Terus Apa itu zero waste? Zero waste itu jadi ya nggak pakai plastik. Oh. Ya, plastik itu kan susah Plastic diurai free. kan. Iya, gitu. iya, iya, Nah iya. kalau misalnya ini kan kaca kan Pak ya. Jadi nanti setelah konsumennya itu minum dia bisa manfaatin, bisa jadi macam-macam gitu. Oh. Terus juga kita tuh nggak Terus cuma gimana cara kalian bisa menjamin bahwa si pembeli kalian akan memanfaatin botol? Jadi saat kita mendeliver bottle ini, kita juga menyertakan like a card messages Yeah. gitu. Tulisannya itu, as a consumer you have so much power to change the world just by being careful of what you buy. Tapi nggak cuma itu, kita juga bikin campaign gitu. Oh ya, BTW Campaign. kita tuh jualnya cuma di Instagram doang ya, nggak Oh, kalian jual di nggak lihat Instagram. nggak Iya. marketplace gitu-gitu, kita belum sampai situ. Kita baru bener-bener jual di Instagram doang. Nah, di Instagram itu kita kemas sedemikian rupa, kita bikin campaign. Jadi si botolnya ini bisa bagi orang-orang yang udah beli, kita kasih wadah lagi untuk mereka ngasih tahu botolnya dipakai apa sih sama kalian gitu. Jadi mereka tuh juga merasa terapresiasi gitu apa terhadap hal-hal yang mereka Dan lakukan. terdorong untuk kreatif ya. Nah, terdorong untuk kreatif dan banyak banget, ternyata kreatif banget. Kita sih mikirnya waktu itu awal-awal ya paling cuma jadi tempat vas bunga lah paling. Ternyata orang-orang tuh nggak cuma kayak gitu. Ada yang yang jadi celengan, ada yang jadi tempat ikan. terus ada juga Wah. yang dia beli dia bisa bikin kopi sendiri, kan suka banyak tuh bikin kopi kopi-kopi, sendiri, ya. kopi saset, terus dia masukin ke dalam sini jadi Kopinya estetik bagus. gitu. Apalagi kan oke. kalau zaman sekarang tuh orang-orang tuh ngelihat minuman tuh kalau mau beli minuman doang banyak itu kayak minuman-minuman seribuan gitu kan yang di warung-warung, tapi kenapa kita bikin ini tuh sebenarnya nggak cuma buat dahaga doang, tapi buat kepuasan tersendiri gitu. Apalagi zaman sekarang kan instagramable banget kan orang-orang. Oke, ya. Ketika Iya. lihat tuh harus difoto. Nah, kita Coba tuh bikin di situ. Kemasannya yang lain selain Nah, botol itu. kemasannya juga kita pakai kardus nih. Kardus. Karena kan tadi tema kita yang tadi zero waste. Jadi Jadi kita mengusahakan mungkin gimana caranya biar nggak pakai plastik. Iya. Nanti kalau misalnya kenapa pakai kardus? Karena kan kita tahu kalau misalnya rumah teman kita jauh tuh bisa dikirim tetap aman gitu. ya. Nah, jadi oke. ini kemasan sekunder lah ya. Nah, Mm-mm. juga kenapa sih kita bikin ini tuh kayak ada pakai botol kaca, pakai kardus, terus juga kalau misalnya kalian beli satu, kalian dapat eco bag gini juga. Jadi Ya. bener-bener plastik free banget karena kemasan itu setelah aku baca-baca, kemasan tuh bener-bener visual pertama yang dilihat sama orang rata-rata. Betul, karena kita juga memposisikan diri kita sebagai konsumen. Iya, jadi kalau kita ngelihat suatu barang yang kita lihat apa sih dulu, nggak mungkin pengen beli nata de coco, jarang banget orang kayak gitu nggak sih, selain mau pas puasa ya. Nah, kenapa kita bikin kemasannya seunik mungkin supaya orang tuh juga jadi bangga gitu beli. Jadi dia, by the way ya, kalau kalian tahu, ini kita jual tuh harganya 25.000. 25.000 loh, gitu. 25.000 ya, luar biasa. Jadi namanya Nata de Your Your Name Name, karena di dalam botolnya bisa dicantumin nama kita. Nah, Misalnya itu. nama kita Alifa, Nata Yes. de Alifa, Nata de Diva, Yes. Nata de Basri. Itu Nata de Bebas. Basri. Oke. Jadi Dan- kalau mau buat gift juga bisa, misalnya mau ngasih ke bos, nama bosnya apa, kan bosnya jadi seneng, wah ini oh my god gitu. Cuma 25.000 Iya. kalian bisa ngasih sesuatu yang personalized lah ibaratnya kita Dan bikin. kalian juga bisa custom message-nya mau ngomong apa ke orang yang kalian kasih. Betul bang. Oke, dan
sekarang udah laku rata-rata per minggu 30 botol. Iya. 30 Sekarang botol. sih kita udah sampai 100 ada kali ya. 100 botolan. Padahal kita 100 baru botolan. launching 2 minggu. 2 minggu. Berarti udah bukan 30 per botol dong, udah 50 ya dong, berarti. 50 per botol, 50 botol per minggu dong. Nah, Alhamdulillah. ini sekarang udah ada jadi laporan keuangannya. Jadi apa sih yang mesti dilakukan Iya. gitu ketika kalian sudah punya income? Kan ini kan income. Yes. Ya kan? Oke. Nah, Bapak hari ini mau sharing nih buat kalian sebagai pemula, pengusaha pemula, entrepreneur pemula. Jadi kalian sudah selama ini kan Beginner. mungkin dapat uang dari orang tua Yes. yang memang untuk dikonsum, ya Yes. kan? Mungkin ada sedikit yang memang kalian ada invest di reksadana. Iya. Tapi sekarang kan kalian udah bener-bener cari duit sendiri, ada yang harus dibisain sebagai modal, ada yang harus diputerin lagi. Nah, sebelum masuk ke cerita soal pengelolaan uangnya, kalian kan sudah sebagai entrepreneur pemula itu harus tahu dulu bahwa kalau orang mau menjalani sebuah usaha itu sebelum belajar keuangannya itu harus belajar namanya manajemen risiko. What is that? Nah, apa tuh manajemen risiko? Jadi minggu lalu Bapak sudah cerita tuh di YouTube channel Bapak tuh soal manajemen risiko. Jadi ada 9 pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menangani risiko. Itu namanya manajemen risiko. Nah, itu nanti akan tercermin di dalam cara kalian mengelola uang, cara kalian membuat laporan keuangan. Nah, sedikit aja nih ya, supaya nggak terlalu panjang di manajemen risiko. Kan kalian concernnya lebih bagaimana sih cara ngatur duitnya kan? Yes. Iya. Jadi manajemen risiko itu ada 2 macam, ada namanya risk control sama risk financing. Kalau risk control itu tidak berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan risiko, tapi kalau risk financing itu berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan risiko. Artinya kalau kalian mau mengelola risiko dengan baik, kalian tetap harus keluar duit sebagai biaya gitu. Nah, risk control itu apa aja? Misalnya gini, ada namanya risk avoidance. Jadi apa hal-hal yang harus kalian lakukan untuk menghindari risiko itu terjadi? Misalnya kalian kan bahan makanan ini kan dari sari kelapa ya, Yes. nata de coco. Yes. Nata de coco itu kan tidak tahan kalau nggak disimpan di suhu dingin Yes. gitu kan. Maka untuk menghindari bahan baku kalian rusak, kalian harus simpan di kulkas. Itu risk avoidance. Artinya kalian dalam rencana investasi kalian ke depan harus punya kulkas. Gitu. Itu rencana investasinya gitu. Terus kemudian resiko di transportasi rusak gitu ya. Nah, kalian harus mikirin bagaimana caranya kalau kalian belum punya mobil untuk ngirim ini, bagaimana caranya untuk pengirimannya gitu. Kalian harus siapin packaging yang aman gitu. Apalagi ini kan botol. Nah, seperti itu. Terus ada namanya risk prevention. Nah, risk prevention itu mencegah. Jadi sebelum terjadi risiko itu kita cegah dulu. Misalnya kalian kan ini kan ada menggunakan botol nih gitu ya. Nah, di dalam kemasan kartonnya kalian ini kalian harus tulisin awas isinya botol, mudah pecah. Nah, itu namanya risk prevention. Jadi kalian mungkin harus invest packaging atau alat untuk ngasih peringatan itu. Yes. Mungkin bentuknya stiker atau apa. Nah, itu bagian dari risk prevention. Terus ada namanya lagi risk reduction, jadi mengurangi potensi risiko. Jadi kalau misalnya kayak sekarang kalian kan ngirim masih di dalam kota Bogor aja. Bagaimana nanti kalau sudah ada pengiriman yang minta ke luar kota Bogor, bagaimana risk reduction-nya? Jadi kalian kemasan kaca. Maka untuk mengurangi risiko loss karena pengiriman, misalnya kalian harus punya misalnya packaging yang ada bubble-nya misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu nanti bagian dari biaya-biaya yang akan keluar kan. Oh, kalian harus beli bubble nih. Oh, kalian harus beli kulkas nih. Kalian harus beli spidol buat nulisin misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu bagian dari rencana-rencana keuangannya. Terus ada namanya risk financing, di mana kita harus ngeluarin sejumlah uang untuk supaya kalau terjadi resiko itu dampaknya nggak terlalu besar buat kalian. Nah, ada beberapa langkah, misalnya kalau kalian kan belum ada kredit, jadi belum perlu ada namanya credit arrangement. Terus ada namanya risk retention gitu kan, itu juga melibatkan
biaya. Jadi kalau misalnya ini dalam pengiriman pecah, kalian harus sudah punya kesepakatan nih sama si pembeli. Kalau nanti di jalan pecah dan pecahnya karena transportasi, resikonya misalnya 30% saya nanggung sebagai seller. Tapi 70% kalian yang tanggung loh. Nah, itu namanya risk retention. Kalian harus sepakat. Nah, itu kan berarti kan kalau terjadi kerusakan kalian harus nanggung kerugian 30%. Nah, itu ada namanya financing. Nah, yang paling penting misalnya dalam hal pengiriman keluar daerah lagi ke yang lebih jauh ada namanya bayar asuransi pengiriman. Nah, itu bagian dari risk financing. Tapi kan kalian harus pelajarin dulu gitu kan, step by stepnya gitu, supaya kalian nanti tahu masuk ke tahapan berikutnya adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Betul. Nah, dalam hal pengelolaan keuangan itu sederhana sebenarnya. Jadi kalau kalian dapat duit, itu cuma perencana keuangan cuma bilang begini, sisihkan sebagian, sisanya habiskan. Habisin. Iya, Habisin? dihabisin gitu. Jadi nggak perlu pusing. Jadi makanya kalian sebenarnya cari duit itu buat apa sih? Buat kita. Ya, buat apa sih Buat sebenarnya? dipakai, Buat dipakai kan. Iya sih. Kalian kan pengen kalau duitnya banyak bisa happy gitu Yes. kan. Jadi karena uang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya menjadi tidak ada gitu kan. Yes. Jadi money is not everything. But But everything without without money is nothing. Nothing gitu. Jadi habisin gitu. Nah, kok kok gitu ya ilmunya ya? Iya, Betul. begitu sih. Kan Nah. ini ilmu di financial planner Ada kayak gitu. planning, ya. Sebenarnya sederhana, cuman kan teorinya macam-macam gitu ya, harus begini, harus begitu. Jadi teori paling simpelnya adalah kalian cari duit, sebagian kalian sisihkan, sisanya kalian habiskan. Nah, masalahnya adalah Gimana? sisihkan itu kemana? Iya. Iya nggak? Jadi Yes. pertanyaan nggak? Gitu. Kira-kira Mbak Alifa udah punya jawaban belum? Kan udah belajar nih Iya. investasi nih, udah punya reksadana. Pasti sih konsep utamanya pasti SIP ya. Nah, itu kunci utamanya. Jadi kunci utamanya adalah SIP. Apa tuh SIP? Saving, Investment, and Protection. Yes, gitu. Itu Jadi konsep awal banget pasti. basicnya sebenarnya di Basic situ. SIP. Jadi kalau kita bicara tadi sebagian sisihkan, kemudian sisanya habiskan, maka yang kita sisihkan itu paling tidak 35% dari income. Oh, 30%. Income. 35. 35%. Jadi kalian tadi kan ada omset nih, Iya, ya kan? betul. Omset kalian tadi 50 botol per minggu. Itu kan sama dengan sejumlah uang. 25 kali 100 kan berarti kan berapa juta tuh? 2,5. 2,5 juta. Nah, kalian harus bikin rencana biayanya dulu. Jadi kalau kita biasa bikin laporan keuangan itu ada neraca, Iya, tahu-tahu. ya kan? Ada ready-made. aset, ada liability, Yes. ya kan? Ada aset, ada hutang. Jadi juga di situ ada biaya kan. Nah, Iya. apa biaya kalian gitu? Misalnya kayak tadi beli kemasan, beli bahan baku, biaya pengiriman itu biaya. Yes. Termasuk jangan sampai lupa. Listrik. Oke, listrik kan Gaji. Bapak yang Aku bayar. tahu apa. Apa tuh? Gaji. Nah, jadi itu kita tuh harus digaji ya harus sebagai digaji. entrepreneur. Of course. Betul. Jadi Iya. selama ini banyak entrepreneur pemula itu salah mengelola keuangannya karena masih campur aduk. Iya, betul banget tuh. Gitu. Jadi Campur kalian aduk gimana maksudnya? campur aduk mencampur adukan uang usaha sama uang pribadi. Jadi merasa bahwa ini dapat Iya. nih 2,5 juta dari omset. Ya Oh, udah, duit gue itu udah banyak nih. Maka dia belanja tadi kayak Diva pengen hoodie 500.000, padahal di dalam situ masih ada biaya-biaya kan yang harus dikeluarin dulu. Iya, betul. Nah, Gitu. itu yang sebenarnya kita bingung gak sih dari Nah. Oh ya, aku juga punya pertanyaan nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton yang berbisnis juga tapi berdua atau bertiga berbarengan. Nah, itu SIP-nya gimana tuh? Nah, jadi gini, sebelum masuk ke SIP, jadi pertama adalah kalian harus identifikasi biaya kalian dulu apa. Iya, kayak Ya kan? Pertama Ya, adalah udah bahan demikian. baku udah jelas, bahan baku, Yes. packaging, pengiriman udah jelas gitu ya. Itu namanya variable cost. Yes. Makin banyak yang kalian bikin, biayanya makin besar, ya dong. Betul. Ada namanya fixed cost. Nah, Yes. fixed Biaya cost tetap. itu biaya tetap. Contohnya apa? Gaji kalian. Yes. Jadi kalian dari awal sudah harus netepin gaji. Gaji saya per bulan 500.000. Gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, udah nih Pak, kita udah bikin rancangan biayanya semua. Ternyata biaya kita 3 juta. Omset kita 2,5 juta, gimana dong? Gitu kan. Nah, ya kan suka begitu kan. Iya. Nah, itu yang membuat entrepreneur itu menjadi menarik. Artinya kalian harus ngejar dong gimana Iya. caranya supaya omset kalian jauh di atas biaya. Iya, betul. Itu baru bisa disebut untung. Iya. Jadi kita punya goals sendiri punya gitu ya? goals, Bukan benar. yang ya udah kalau laku mah alhamdulillah. Enggak Enggak, laku. jadi kalian akan kreatif terus Yes, kan, bagaimana betul. create supaya omsetnya makin lama makin bagus. Nah, sudah nih, kalian bikin
namanya gaji kalian berapa, misalnya 500, udah, terus biaya-biaya yang lain total gitu, udah selesai. Omset berapa yang dikejar? Omset 1 bulan harus minimal 5 juta. Ya sudah, kalian harus kejar omset itu 5 juta. Kalau enggak kita nggak dapat gaji. Nah, kalau enggak kalian tekor. Gajinya diutang terpaksa. Yes. Gitu. Makanya banyak entrepreneur yang baru sebulan 2 bulan itu langsung udah beres tutup, aja. gulung tikar, padahal gara-gara itu bisa karena jadi. gara-gara itu. Jadi dia begitu mau modalin lagi, ada orang misalnya ngorder banyak nih, kalian udah gak punya modal, dapat Iya. duit dari mana? Padahal itu kan sebenarnya kan disisihkan dari biaya tadi kan, Yes. gitu. Nah, Oke. sudah nih, gitu kan pertanyaan Diva tadi, kalau bagaimana kalau misalnya joinan, ya kalian harus bersepakat dulu joinan itu kalian bantingan modalnya atau urunan modalnya samaan enggak gitu. Nah itu hitungannya nanti setahun sekali kalau bisa, namanya bagi dividen, bagi untung. Kayak Nah saham. jadi misalnya Mbak Alifa untuk modal ini misalnya 1 juta, Mbak Alifa 400, Diva 300, Bapak 300, maka pembagiannya 4-3-3, Oke. ya kan, Yes. gitu. Jadi 4/10, 3/10, 3/10, gitu. 40%, 30%, pembagian keuntungannya nanti itu. Dari mana? Ya tadi keuntungan tadi. 5 juta dikurangi biaya-biaya 2,5 juta. Berarti masih kita untung tuh hidup 2,5 bukan juta. dari keuntungan ya, tetap dari gaji Dari ya. gaji. Keuntungan itu kalau bisa dinikmatinya nanti setahun sekali, dividen. Oke. Jadi itu bisa diputar lagi kan? Yes. Gitu. Jadi kalian begitu misalnya ada yang order, tiba-tiba order 50 botol, kalian nggak bingung cari modal di mana. Karena saat kalian punya keuntungan yang dikit tadi, disimpan. Ya boleh lah sekali-sekali ngambil sedikit boleh, tapi jangan dihabisin. Yes. Nah itu yang menjawab itu, kalau misalnya potongan barang, dia harus sepakat dari awal. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu langkah yang pertama. Jadi kalian sudah harus bisa menetapkan berapa biaya kalian, berapa target penjualan kalian. Gitu. Jadi supaya kalian juga bisa ngejar, dan kalian harus punya gaji dari awal. Kalau misalnya kalian ya nggak yakin gajinya 500.000 ketinggian, ya diturunin misalnya 250. Tapi ya itu, kalian cuma boleh ngambil segitu. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang ya, misalnya tadi target tidak tercapai, ya memang terpaksa harus berkorban ya, gajinya diutang. Nah nanti begitu usahanya sudah bagus, baru diambil tuh utang gajinya. Oke. Nah, ya kan? Terus tadi kan kita ngomong sisihkan, habiskan. Kalian udah dapat gaji nih 500.000, ya kan? Nah, duitnya buat apa? Nah, tadi balik lagi, sisihkan sebagian, Habiskan. sisanya Habiskan. Tetap juga harus sisihkan. Sisihkannya berapa? 500.000. Maksimal kalau bisa nih bagus 35%. Masukin namanya tadi SIP. Nah, kayak ini berkaitan juga dengan manajemen resiko tadi. S misalnya nih, Mbak Alifa kan pakai motor nih sekarang, ya kan? Kenapa harus punya S? Karena nabung. Iya, tiba-tiba di tengah jalan ban Bannya motornya Mogok. pecah. Pecah. Nah, harus beli ban baru kan? Iya. Nggak mungkin kan? Ban motornya pecah, motornya dijual buat beli ban. Ya kan nggak mungkin. Gak ada motornya dong. Nah, itulah S. Jadi dipakai untuk keadaan darurat. Yes. Gitu. Jadi kalau kita butuh duit cepat, kita nariknya bisa cepat. Maka itu yang disebut S. Gitu, saving. Betul. Nah, saving itu cari aman. Bukan cari duit berkembang. Nah, itu yang kita suka banyak keliru kan gitu. Kita pengen naruh duit di bank itu supaya duit kita berkembang, ternyata enggak. Saving itu prinsipnya adalah cari aman aja. Daripada duit kita taruh di bawah bantal, ya kan, ada tuyul lah, Kita pakai GoFood lah. atau kucing lah, apa namanya, tikus kepala hitam, ya kan, kok habis duitnya kan. Nah, gitu. Itu S. Jadi makanya kalian kan udah punya rekening Yes. Alifa Mandiri, Diva BCA, di mana orang bayar, kalau saya mau bayar pakai rekening Mandiri ke Mbak Alifa, bayar pakai rekening BCA ke Diva, nanti digabung dalam Bayar rekening cash omset. Nah, bayar cash ya terima aja, bayar cash ya kan. Itu S. Yes. Gitu. Yang kedua I. Nah, Investment. Investment. Itu Nah, jangka. kenapa harus ada investment? Ya untuk jangka panjang lah. Nah, itu jangka panjang. Terus kenapa kok harus pakai investment? Tujuannya apa sih sebenarnya investment? Soalnya Kalau kan- tadi kan saving cari aman. Soalnya kalau investment kan bisa itu apa? Bukan melawan inflasi. Mengalahkan inflasi. Betul. Kan uang kita mungkin uang sekarang 100.000, tapi kan 20 tahun lagi nggak tahu itu 100.000 bisa beli apa. Bisa aja mungkin kita beli permen 100.000 kan, who knows gitu kan. Iya, Nah, betul, itu. betul. Jadi, kenapa kita perlu investment? Karena kita perlu uang kita berkembang. Kalau tadi saving itulah sekedar cari aman. Kenapa tidak berkembang? Karena kalau saving itu
bunganya sekarang deposito setahun aja paling 5%. Oh iya? 5%. small. Pajak atas bunga deposito itu final, langsung dipotong 20%. Iya. Ya, jadi 20%-nya 5% itu kan 1%. Iya. Jadi tinggal 4%. 4%. Belum lagi biaya-biaya. Bersih-bersih 3%, inflasi 3%. Ah udah itu. Nah, ya udah kan selesai kan gitu. Makanya perlu investment. Kita cari instrumen di mana uang kita bisa berkembang di atas 3%. Yes. Bersih gitu. Jadi harta kita bisa berkembang. Makanya kalau kita bicara investment, kita bicara waktu. Karena yang kalau investment itu kan Kalau investment itu harus sabar ya? iya, karena investment itu rumusnya cuma satu, high risk high return, medium risk medium return, low risk low return. Gitu. Jadi kalau mau return yang tinggi, pasti resikonya tinggi. Nah, cara apa yang bisa mengalahkan risiko adalah waktu. I know it. Waktu yang bisa mengalahkan Resiko. Jadi makin tinggi resikonya, maka kita harus berinvestasi, jangka waktunya juga makin Betul panjang. gitu. Jadi kalau Mbak Alifa nih contoh, kenapa dia pakai reksadana saham? Kenapa reksadana saham? Soalnya reksadana saham itu termasuk salah satu yang high risk high return. Jadi dia returnnya gede banget, tapi ya waktu kita dapat return itu juga agak lama. Dan karena memang tujuan keuangannya jangka panjang kan, nanti suatu saat bukan buat diambil-ambil. Iya, bukan buat diambil-ambil gitu teman-teman. Nah itu gitu ya. Jadi itu tujuan I. Nah itu bisa macam-macam. Tadi kalau yang paling sederhana ya kalau Alifa di reksadana. Ada yang investasinya di properti, ada yang di saham. Kalau kayak Mama itu di emas misalnya logam mulia gitu ya. Itu tergantung preferensi masing-masing. Yang penting tahu konsekuensi. Artinya masing-masing instrumen investasi itu punya konsekuensinya, misalnya konsekuensi pajak, konsekuensi biaya, konsekuensi nanti pada saat waris, itu kita harus tahu. Itu semua bagus, tergantung kebutuhan kita. Itu udah, kita udah ngomong S, I, P. Apa tuh P? P itu jadi kalau misalnya nih kita kan udah nabung nih, banyak nabung, udah investasi. Nah gimana pada suatu ketika kita sakit nih, apalagi kalau sekarang sakit, biaya rumah sakit itu mahal banget. Gimana caranya kita tuh tetap bisa sakit ya, maksudnya ketika sakit kita tuh gak mikirin harus ngambil uang dari mana, harus jual ini itu. Karena kan banyak tuh yang kayak gitu kan, yang orang sakit terus sampai harus jual motor, jual mobil, nanti pas udah sembuh dia udah nggak punya apa-apa lagi. Nah di situ tugas P nggak sih? P apa sih P itu? Protection. Jadi kalau di dalam tadi pekerjaan namanya manajemen risiko, P itu adalah risk transfer. Jadi dia masuk kategorinya risk financing, pekerjaannya sendiri namanya risk transfer. Jadi kalau bisa risiko itu ditransfer kepada pihak lain, dengan konsekuensi kita membayar biaya, ya itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Walaupun tidak semua risiko bisa ditransfer. Apa sih yang risiko yang bisa ditransfer? Ada risiko-risiko yang kejadiannya itu jarang, frekuensi kejadiannya jarang, tapi begitu dia terjadi itu dampak finansialnya besar. Ya contoh kayak Mbak Alifa tadi kasih contoh kan sakit misalnya, ya kan? Sakit. Terus kemudian begitu sakit misalnya kayak sekarang Covid, masuk rumah sakit 400 juta. Itu rumah satu habis dijual, ya kan? Rugi, kita udah sembuh langsung nggak punya rumah. Sembuh nggak punya rumah gitu. Atau emas yang udah ngumpulin gitu ya harus dijual, gitu kan sayang gitu. Dan itu tugasnya P. Jadi memang harus S, I, dan P. Sip. Totalnya 35%. Nah, proporsinya tergantung masing-masing. Jadi misalnya ada orang yang memang belum banyak kebutuhan nih, kayak kalian nih kan belum banyak kebutuhan, maka S-nya nggak terlalu banyak. Kalian harus perbanyak di I. Karena kalian kan hidup masih insya Allah masih panjang gitu. Keperluan darurat kan masih bisa minta gitu kan. Betul. P juga mungkin kalian belum terlalu penting, kenapa? Karena masih bisa dibayarin oleh orang tua. Jadi lebih banyak di I. Kan kayak Mbak Alifa ini sekarang uangnya lebih banyak di reksadana gitu, karena itu yang paling gampang. Nah, sisanya 65%. Habiskan. Nah, makanya kenapa kita setiap tahun sekali alhamdulillah masih bisa jalan kemana-mana. Kita udah kemana aja? Coba. We've been to mana? Dari the first country we've been to is Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand.
terus Shanghai, China, Cina ya, Cina, Shanghai, Hong Kong, Macau, Macau, Japan, Jepang, Turki, and the last one is Arab Saudi. Arab Saudi umroh. Jadi kita memang kelihatan nggak punya apa-apa. Nah, iya kan? Iya sih, kita nggak punya nggak apa-apa, tapi kita bergelimang bisa harta. ngapa-ngapain. Itu Iya. yang penting kan. Daripada kita punya banyak apa-apa, Tapi tapi nggak kita bisa nggak apa-apa, nggak bisa ngapain, ngapa-ngapain. Gitu. Jadi habiskan, nikmatin hidup. We only Live once. Yo, You only live once. YOLO. YOLO guys. Nikmatin. Jadi misalnya nih tadi 65% sisanya tadi kalian mau pengen punya, misalnya nih suatu saat omset udah bagus gitu kan, pengen punya mobil sendiri, ya pakai duit yang 65% itu. Not yang 35. Bukan yang 35 udah nggak ada bisa ditakotek, harga mati, udah selesai. Yes. Ya, misalnya mau That's nyicil, ya berapa yang bisa dicicil dari sisa yang 65% tadi, maksimal 35% Iya, lagi dari 65 tadi. Betul. Alright. Nah, jadi misalnya pendapatannya misalnya 100 juta, 35 juta adalah SIP, Yes, ya 65 kan? juta habis. 65 juta, misalnya 30% atau 20% dipakai buat cicil mobil misalnya sebulan kali, 13 juta misalnya. Betul. Cicil mobil yang ya keren tuh, 13 juta tuh, udah keren banget gitu kan. Nah, sisanya lagi buat apa? Ya udah rencanain jalan-jalan, yuk tabung buat jalan-jalan, nanti misalnya sisihin lagi dari itu tadi duitnya buat jalan-jalan. Iya, 35%-nya. Jadi tadi balik lagi, kita nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi kita bisa ngapa-ngapain. Yes. Ya nggak? Seru kayak hidup Kita kayak nggak gitu. punya Seru apa-apa. banget lah. Seru, jadi Bisa kita mau ngapa-ngapain. ya, daripada kita punya apa-apa tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Mau jalan-jalan, takut nanti rumahnya dimaling misalnya. Iya. Aduh, sedih Bungkus, banget. Ya kan? Aduh, takut mobilnya jamuran. nanti takut mobilnya dibaret orang misalnya, aduh sangar lah gitu ya. Jadi itu bisa menciptakan dari perencanaan keuangan itu bisa menciptakan keseruan hidup. Yes, betul Iya kan? banget, Pak. Jadi kalian udah tahu nih ya duitnya Nah. mau diapain ya. Terus Jadi, juga si SIP ini bikin kita selalu aman gitu, merasa aman, nggak Iya. takut nggak punya duit. Emang sih misalnya akhir-akhir bulan kan mahasiswa suka, aduh nggak punya duit nih, tapi teringat gitu, oh iya ada SIP, nanti kalau misalnya suatu saat ada kejadian kayak misalnya ban bocor gitu-gitu tuh ya tenang aja gitu. betul. Tenang. Jadi peace of mind. Yes, peace of mind. Seru ya? Seru Jadi, banget. Oke, ini Parah. laporannya Bapak balikin. Kalian udah tahu Yeay. apa yang harus kalian lakukan. Kita revisi. Nah, jadi dibikin dulu rincian biaya sama omset sama biaya, Yes. biayanya di breakdown, termasuk Gaji. kalian harus bikin gaji. Nah, nanti dari sudah ketahuan omset sama biaya, sudah ketahuan target penjualan kalian berapa, keuntungan kalian berapa. Nah, kalian nanti dari gaji sudah tahu Betul. 35% sisihkan, 65% Habiskan. Oke, teman-teman. Jangan lupa. Jadi jangan lupa beli guys. Nah, dari your name dan supaya- jangan lupa kata your name supaya mereka bisa keliling Dunia. Oke ya teman-teman ya, seru banget ya. Jadi itu sebenarnya prinsip pengelolaan keuangan sederhana, no teori-teori gitu ya. Kita langsung praktek. Jadi intinya adalah begitu dapat duit, begitu dapat income, gaji atau keuntungan hasil usaha atau tadi mereka gaji ya. 35% adalah sisihkan, 65% Habiskan. Yeay. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog edisoris berikutnya. Semoga teman-teman dapat sesuatu dari video ini. Gitu. Jangan lupa klik Like, comment, and subscribe. And don't forget to Follow us on Oh, iya, jangan Instagram. lupa. It's Nata the The Your Your Name. follow With Instagram D. mereka Nata @nata the Your Name. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam Bye. sukses untuk kita semua. Salam sukses.